segmen pertama dibagi setengah jam istirahat, kemudian dia ada musiknya, nasyid, kemudian akan lanjut lagi. Nah, waktu segmen pertama atau siang, mereka siapkan air aqua di depan meja, ribuan orang. Ana minum, ada disiapin panitia, duduk. Belum selesai ana minum berapa tegukan di depan ana, hadir ada orang yang datang halnya, indah majzub. Tapi yang jelas dia menampar ana dengan kebodohan yang sama. Dia teriak-teriak kayak orang gila, maki-maki ana di hadapan semua jemaah. Tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah kejadian. Betul-betul kayak ana dipandang. Dia berdiri langsung teriak-teriak, Habib Al-Habsyi, antum ini donatur Israel. Astagfirullah. Depan orang Ustaz. Masya Allah. Gitu. Subhanallah. Mau nangis tidak tahan. Semua kalian yang donatur Israel. Panitia rasa penuh, tangkap penyusup, tangkap. Orang gila. Jangan. Dia bilang, ini kayaknya dia ini nggak gila nih. Zahirnya gila, batinnya waras. Jangan-jangan kita nih, zahirnya gila, batinnya zahirnya waras, batinnya gila. Jangan, dia bilang, jangan. Tapi dia udah jangan, dia bilang, jangan. Anak turun, anak pengen kenalan, dia bilang. Karena tadinya pesan guru anak yang begini, jangan-jangan orang ahli hikmah. Kalau ahli hikmah, kata guru anak, ketemu jangan diamkan dia diam, suruh dia ngoceh, karena ocehnya pasti mutiara. Jadi, anak turun dulu. Anak bawa mikrofon, anak kasih dia, anak cium di tangan dia, anak cium, kemudian anak suruh, anak bilang, ayahanda sampaikan apa yang perlu jadi teguran buat anak dan semua jamaah sampaikan, marahin kita, marahin. Jangan panitia makin pusing, ini lebih gila, ini orang gila ceramah, ini lebih gila. Anak bilang, kita lihat mungkin ini ada sesuatu, Allah hadirkan tuh ini. Jadi dia maki-maki anak Ustaz, ya Allah. Itu anak sampai nangis di situ. Nangis ya. Mukanya bercahaya, pakaiannya sederhana banget. Dia bilang katanya, antum tahu katanya, tadi antum ceramah, antum baca Quran, baca hadis kan? Iya, dia bilang. Antum dapat dakwah, cuma dakwah bil lisan. Tapi tangan antum megang produk Yahudi, itu seketika dakwah bil lisan, hal antum menghapus dakwah bil lisan. Allah. Karena dia itu jamaah kecil semua yang megang aku langsung membuang. Ini ngadepin wali susah. Nalarnya beda dengan kita. Antum tahu nggak katanya? Ada 3 bisnis besar sampai kiamat, Yahudi tidak akan pernah melepaskan 3 bisnis sampai kiamat. Nomor 1 water, air minum dulu, seluruhnya dikuasai. Nomor 2 food, makanan, 3 baru energi. Dan di Indonesia ini katanya 85% dikuasai Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Dan Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel, katanya. Kalau udah nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Dan pembeli terbesarnya siapa? Antum dan jamaah-jamaah kita. Acara di masjid, acaranya kebaikan tausiah. Tapi minuman Yahudi masuk. Sejak kapan kebaikan bisa bercampur dengan keburukan? Ya kapan katanya? Ditelanjang yang bilang. Itu belajar hadis nggak katanya? Innal halal bainun wa haram bainun wa bainahuma umurun mushtabihat. Itulah sebabnya majelis kita ini memang melahirkan murid-murid pintar, tapi nggak benar banyak. Kenapa? Bercampur antara keburukan dengan kebaikan. Allah nggak ridho katanya. Coba dianti katanya, jihadkan dulu. Habis Ustaz sampailah dia bahas tentang yang masalah haramun li zatihi wa haramun li ghairihi. Masya Allah. Kita dulu belajar ini. Tapi kok enggak ngeh sampai di sana. Dulu kita belajar di pondok masalah li zatihi wa li ghairihi, tapi enggak sedalam ahli hikmah ngupas. Dia bilang, ente tahu katanya, ya, haramun li zatihi li ghairihi. Ini air ini punya Yahudi ini halal bicara air semua ini. Tapi siapa di belakang ini? Ini membuat itu menjadi berubah jadi haram hukumnya. Mana ditanya benar juga ya. Ente minum katanya produk Yahudi, dahaga ente saja hilang. Tapi ente mikir nggak? Tetesan yang ente minum itu menjadi asbab terciptanya dahaga buat Palestina. Dan itu akan jadi dahaga buat ente dalam alam barzakh. Kenapa? Ta'awun inti al-ithmi wal udwan. Allah. Aneh Allah. Kok enggak kepikir orang gila kok lebih bahasa sedikit.
Itu nangis ngeraung karena nangis, ya Allah, nangis benar-benar malu, ditelanjangi dan bisa. Karena terus lagi dia bilang katanya, intinya dia bilang ini, jihad itu bangkit akhi, bangkit. Jihad itu pakai otak, jangan cuma pakai otot. Mereka bikin musik itu lawan pakai nasyid. Mereka bikin film gak bagus lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk lawan dengan produk. Mereka saja bisa kaya atau apapun yang mereka jual, mereka olah potensi kita katanya. Sampai ke Saudi Arabia, made in China. Mereka nggak pakai loh apa yang mereka jual, kita yang pakai. Tapi kalau mereka kaya, kenapa itu orang nggak pede katanya? Kenapa nggak pede? Mereka itu mengolah potensi kita. Ya, saya tidak menyuruh Anda untuk mencuri jaringan mereka. Nggak perlu jaringan mereka, tapi saya membuat Anda sadar biar ambil alih jaringan kita sendiri. Sekarang konsepnya dari kita, untuk kita, untungnya buat agama kita. Oh habis, saya ketemu ahli kemarin itu di Kelantan. Berarti percuma kita. Kita cuma dakwah, nyampainya di dakwah lisan, dakwah hal kita. Padahal itu lebih efektif dengan hal. Nah, ada lagi yang lebih telanjangnya banyak benar. Katanya dia bilang bangkit bikin gerakan katanya. Pembeli terbesar minuman kafirin adalah majelis taklim kita, acara masjid kita. Kalau mau membunuhnya, menghancurkannya paling mudah, mulailah dari majelis taklim. Dari situ anak itu Ustaz, anak belum, setelah anak ditampar itu, setiap kali anak ceramah nggak berani minum minuman, bawa dari rumah minuman. Yang nggak pernah masak, yang istri masak. Nggak berani, beban batin, takut kebayang gitu. Ya Allah. Jadi kayak beban. Prosesnya nggak lama tuh, setahun 2 tahun anak tuh agak kayak jadi orang diam kayak gitu, kayak mikir gitu. Dan subhanallah, anak selalu minta, ya Allah tolong ya Allah kasih anak solusi untuk ini. Anak pengen bikin, cuma nggak ngerti gimana bikinnya, mesinnya ini nggak tahu. Subhanallah, dikabulkanlah doa. Anak diundang oleh perusahaan air minum besar di Indonesia ini, ya, punya mereka, halal bihalal. Semua karyawannya diundang. Otomatis kalau halal bihalal, acara tahun petinggi-petingginya datang semua. Big boss-nya yang kafir-kafir datang semua. Duduk samping anak. Wah, anak disambut luar biasa. Nah, akhirnya anak pakai ilmu mereka. Anak tanya, "Kok boleh nggak anak lihat-lihat tempat produksinya, mesinnya, itunya, ininya?" "Oh, buat Ustadz boleh." Terus itu anak curi ilmunya. Anak masuk dikenalin yang bikin mesinnya ini Muslim semua dulu. Muslim semua yang bikin mesin kita, yang bikin mereka jadi besar tuh. Otaknya orang kita semua. Anak bilang, ini orang kita nih yang ngurusin mesinnya, ngatur airnya, ininya. Aduh, anak mau deket ini orang gak enak kan. Begitu mereka salaman, anak pegang tangannya. Siapa namanya? Si A, si B, si 3 saudara, pintar-pintar nih. Dia bilang, ini nomor aneh ya. Telepon ada sesuatu yang mau bahas. Dia bilang, ada sesuatu yang mau bahas. Dia bilang, ente punya ini mau dikasih Allah. Cerdas ini bisa dikonversi. Hati-hati, nanti akan Allah tanya zakat ilmu keluar berapa. Jangan dipikir ente nggak ditanya Allah. Ente dikasih ilmu waktu dunia itu pakai untuk apa? Ngebesarin Cina, ngebesarin Yahudi. Ente hati-hati. Di nomor anak, kalau itu berpikir sadar waras, anak punya telepon itu kita bikin kawasannya. Anak kasih nomor telepon. Saya bilang, nggak ditelepon sama makhluk ini. Udah botat nih. Botat nih. Udah ditembak habis-habisan. Subhanallah. 1 bulan lewat dikit dia nelpon. Nangis-nangis. Habib, Anda nggak bisa tidur gara-gara omongan Habib. 1 bulan Anda nggak bisa tidur. Kepikir terus. Mimpi serem. Dia azab katanya. Anda mau ketemu Habib. Udah ketemu sama anak. Dipanggil adik-adiknya. Iya, cerdas Ustaz. Itu yang Anda tugaskan jadi kayak Zam-Zam. Cerdas nih. Nah, itu bisa apa? Anda bisa bikin mesin air laut disedot langsung Anda bisa bikin mesin. Ya. Cerdas ya orang. Haji. Ada ceritakanlah tentang ya apa itu yang tanggung jawab. Itu nanti ditanya ilmunya dipakai untuk apa. Kalau begitu Habib, Anda mau resign. Anda mau keluar. Dia bilang bagus. Cuma nanti mau kerja di mana? Mau kerja Habib nekat. Kita dulu kita pikir formulanya gimana. Jangan nekat aja. Aneh dosa nyuruh berarti Anda nggak nyariin solusi.
Kan kita kalau nyuruh orang sesuatu, mengharamkan orang, jangan pakai produk kafir. Jangan cuma ngomong, hadirkan solusinya dong. Iya. Haram jangan pakai pesawat kafir. Ya pesawat kita ada ya. Kalau cuma ngomong nggak bisa. Nah, jadi harus ada solusinya. Nah, anak berani mengatakan mengharamkan, ngajak umat untuk memboikot produk mereka karena kita udah siapkan pilihan. Akhirnya udah duduk ngobrol, prosesnya tertetet, anak suruh dia sedia air zam-zam. Anak mau bikin air, tapi kalau bisa kita tabaruk dengan zam-zam. Paling nggak mendekati belajar kiblat sama zam-zam. Karena kita yakin zam-zam minum terbaik. Ceklah mereka butuh waktu, dapatlah 3 istimewa zam-zam yang nggak pernah anak ketahui sebelumnya. Satu, mengandung alkali pH tertinggi sedunia, basah, sifatnya basah. Nah, kenapa ditakdirkan Allah dari zaman Nabi Ibrahim sampai kiamat mengandung basah? Karena Islam akan selalu menjaga kita. Makanan kita ini semuanya asam, semua asam ini rupanya, kandungannya asam. Nah, minuman yang mereka produksi ini semuanya asam. Asam ini kalau ketemu asam, dia akan menjadi penyubur sel-sel kanker yang tumbuh dalam tubuh. Kalau misalnya kita ada potensi kanker, diminum yang asam, dia menyebarnya cepat. Tapi hanya dengan yang basah, dia mematikan jaringan itu. Dan itu anak uji coba dengan adik anak yang kena kanker payudara stadium 4. Seluruh dokter hebat-hebat di Darmawis itu ponis anak punya adik 3 bulan wafat. Udah stadium 4, 3 bulan. Begitu anak menemukan formula ajwa ini alkali tinggi, anak minta bikinkan mereka alkali yang tinggi, anak suruh adik anak berendam mandi, bukan minum, berendam dengan air alkali. Bertahan gurih sampai 3 tahun. Jadi kata mereka, kalau misalnya belum stadium 1 saja kayak kita belum ada tanda, anak sarankan kalau mau panjang umur, jangan minum sembarangan, minum yang alkali tinggi. Zam-zam kalau bisa, kalau enggak ya ajwa. Itu dia mematikan sel kanker. Dan kanker tuh bahaya. Anak udah merasakan guru, aduh jangan sampai kita ada keluarga kena. Uang 1 gunung habis. Anak ngobatin adik anak sehari itu 70 juta sehari paling kecil. Anak ngambil syuting, nggak mikir-mikir lagi tidur dari subuh ke subuh, anak terima semua syuting. Asal bisa bayarin adik anak. Kurang, anak jual aset. Kurang lagi, anak ngutang. Baru ngutang. Kanker tuh dahsyat. Jangan main-main. Ibu Ani Yudhoyono, ibu presiden, 10 tahun jadi ibu negara. Masa dokter yang paling canggih presiden nggak bisa mendeteksi ada potensi kanker? Kanker itu nggak bisa ditebak dulu. Dia kalau sudah klik enternya main, nyebarnya cepat, nunggu waktu nggak lama. Jangan main-main. Dan itu datang dari makanan-makanan kita semua. Kimia, pengawet, formalin, 85% makanan kita ini berbahaya. Berbahaya, ada pasti. Berbahaya. Jadi artinya kalau kita kontrol makanan saja, tapi nggak kontrol minuman, siap-siap wafat. Jadi solusinya memang harus minuman dulu kita perhatikan. Jadi kita dapatlah formula alkali, berhasil, anak minta patenkan. Kemudian diselidiki lagi sama mereka antioksidan. Subhanallah, zam-zam itu mengandung antioksidan yang terlalu racun. Ketiga, mikroplaster, butirannya kecil airnya. Cara ngetesnya secara awam paling gampang. Antum minum Aqua, Evian, Equil, apapun 600 ml, begitu minum akan goyang di perut, glodok gitu jalan, kembung muat. Itu berarti sifat minuman mereka ini semuanya makro, besar butirannya, dia mental ini. Dan subhanallah, zam-zam ditakdirkan mikroklaster kecil sekali butirannya. Antum minum berapa galon pun nggak akan goyang di perut dan dia langsung menyamin. Dan Nabi kan sudah ngomong 1400 tahun yang lalu, zam-zam minuman yang mengenyangkan. Nabi bukan profesor loh, zaman Nabi nggak ada laboratorium. Saya dan tim termasuk penyelidik untuk menjadi unsur yang mengenyangkan harus mikroplaster kandungan. Jadi nempel, memperbaiki sel kulit mati, bikin kenyang, jaga kelembapan kulit luar. Luar biasa zam-zam. Nah, ngapain kita kiblatkan yang lain? Zam-zam udah jelas depan kita. Karena minta formula ajwa paling nggak minimal mendekati. Ada alkalinya, ada antioksidannya, mikroplasternya. Kunci ini nanti tinggal tambahin Qurannya. Khotamkan Qurannya di setiap mata air yang temukan, kemudian produksinya didengarkan Quran. Nah, itu asal muasalnya. Nah, lahirlah ajwa. Dan nama ajwa itu prosesnya panjang. Banyak yang ngusulin kasih nama Al-Habsyi. Karena orang sudah kenal Habsyi. Paling enggak kita tim marketing menghemat untuk biaya promosi. Karena antum punya produk, biar produk antum sering didengar, sering disebut orang, itu kan ada di entertain. Maka orang sanggup bayar 1 detik di TV itu bisa ratusan juta. Ya, entertain mahal.
Mereka bilang pakai Al-Habsyi aja Bib. Oh, jadi orang tuh udah kenal, paling nggak penghematan. Enggak, anak bilang, anak pakai Al-Habsyi nanti Al-Idrus nggak mau beli. Anak pakai Al-Habsyi, Pak Hasyim apa lagi? Enggak, anak bilang jangan. NU punya air, Muhammadiyah nggak beli kok. Begitu sebaliknya, nggak usah jauh-jauh. Anak punya sahabat Arifin Ilham cerita, ya Allah Bib, antum untung nggak kasih nama Habsyi, untung kasih nama Ajwa. Kenapa Bang? Ya Allah Bib, aneh ngerasain Bib, minuman aneh ini udah bagus namanya Al-Dzikra, ngajak orang ingat Allah, tapi pembelinya hanya jaringan zikir anak aja. Dan ini minuman sering diejek sama mereka yang nggak suka zikir. Boro-boro mereka minum dan beli, megang produk anak saja, ih minuman bid'ah, air bid'ah, diejek. Padahal ini baik, betul nggak? Nah kita tuh gampang di kotak-kotak. Anak bilang, anak mau bikin air bukan milik anak, ini milik umat semua, milik untuk dakwah dan Palestina, bukan milik anak. Kalau anak sendiri nggak akan mau. Akhirnya mikir, pernah ngerucut namanya dari 100 nama sampai akhirnya Ajwa. Lahir Ajwa, dan subhanallah bisa diartikan lagi ajaib water. Bisa dipelesetkan. Nah, pertanyaan kenapa anak pilih warna hijau? Salah satunya bisyarah dari Said Ahmad Al-Maliki. Khalif tuh orang bikin sesuatu yang nggak dibikin orang, jangan dirubah, paten warna hijau. Karena sempat ragu juga, di mana-mana minuman mineral nggak ada yang warna putih semua, dia menampakkan kebeningan airnya. Ini kok hijau bener. Nanti orang lihat air lumut, bener. Kalau cuma tahu dia air lumut guru. Air lumut dilihatin orang, nggak dibeli orang waktu baru pertama launching. Dilihatin aja. Orang takut belinya. Tapi subhanallah, ana yakin apa yang keluar dari mulut guru ulama pasti berkah. Udah manut aja husnuzon. Cintai apa yang dicintai nabimu, Allah akan cinta kepadamu. Nabi kita nggak mungkin menyukai katanya hijau, lewat sesuatu kalau nggak ada sesuatu. Bener, anak belajar lagi Bu, belajar lagi. Apa sih hebatnya warna hijau? Dapatlah ilmu. Kalau hubungannya dengan botol, warna hijau ada dua warna yang aman dari matahari. Jadi dia itu matahari itu nggak cepat langsung mengkontaminasi air dalam botol. Satu hijau, nomor dua baru biru. Biru ini kan warna Yahudi kan, biru, hijau. Jadi kalau tesnya adalah kita taruh Ajwa di mobil yang panas warna hijau dengan mereka yang warna biru, itu indikasi menuju ke kanker lebih dominan mereka, terkontaminasi. Apalagi kalau lihat di Jakarta, antum ada orang naik motor naruh aquanya di depan, 1 jam menuju kantor untuk dijemur aquanya, kejemur panas, nyampe di kantor dia minum, itulah potensi kanker. Musyammas itu makruh untuk wudhu aja belang, apalagi diminum, itu potensi kanker. Belum dia bergabung dengan zat-zat yang di botol itu, bahaya. Dan Ajwa subhanallah daya tahannya lebih lama. So. Tes kedua, kalau yang lain expirednya itu bisa setahun, Ajwa bisa 3 tahun. Jadi kalau yang lain 3 tahun, Ajwa bisa 6 tahun. Bahkan anak Ajwa itu dari awal kita produksi, kita nggak ini simpan, itu setelah 5 tahun anak rasanya masih enak, nggak ada rasa rusak. Nah salah satu apa? Pengaruh botol dan warna. Jadi ternyata memang warna hijau itu melambangkan makna kekuatan, ya, kuat dari matahari. Maka TNI itu memilih warna hijau. Yang kedua, hijau itu warna yang melambangkan kesehatan. Petani nggak ada yang pakai kacamata, mata sering kelihatan hijau-hijau. Nah yang ketiga, nah sering nyandain ibu-ibu, itu warna yang disukai ibu-ibu hijau. Kalau lihat dompet suami penuh hijau maksudnya. Nah akhirnya kita paten ke warna hijau itu. Dan satu-satunya di dunia ini minuman mineral yang berani pakai warna hijau itu cuma Ajwa saja. Nah yang lain nggak ada. Nah kemudian kita minta lagi apa itu jaringannya harus lewat ulama atau pengajian umat. Kalau anda mau mikirin kaya sendirian, udah anda terima usulan di marketing ini, Habib duduk manis aja, kita yang masukin ke Indomaret Alfamart. Zaman anak dulu itu baru 18.000, sekarang ini sudah 20.000 lebih jumlah mereka. Anak taruh di satu pintu, mereka yang nyebarin ke cabang-cabang Indonesia. Itu duduk manis, anak udah dihitung-hitung sama dia, itu sebulan bisa puluhan miliar. Wah memang menggiurkan, ajib ya. Tapi pertanyaannya buat apa? Satu anak kasih ke mereka, anak ngayain mereka, dan 6 bulan mereka baru bayar, 6 bulan. Kita itu lagi-lagi kayak di kerja kodi. Kita disuruh bikin gedung,
pinggir jalan, gedung punya kita. Mereka cuma ngisi barang saja. Mereka kerja pakai otak, kita pakai otot. Kita dibodohi. Tempat itu punya kita, tapi sistem mereka yang ngatur. Kan kayak kuli kita. Gak sadar kita. Sama kayak pertama kali 21 Maret keluar. Anak kan ada ngintip, Sofi Antonio, Adi ini. Beb mau ikut saham nggak? Mau, Anda bilang, karena investasi mau. Cuma konsep kalian ini apa dulu? Kita akan namakan 212. Bagus, Anda bilang. Produknya apa? Produknya apa bedanya kalian dengan mereka? Cuma ganti nama doang, dalamnya juga masih ini. Sama saja kalian jual madu, dalamnya racun. Sama aja. Kalian masih beli Unilever, masih ngisi Aqua, buat apa namanya 212? Sama Anda dengan itu. Kalau betul-betul mau hijrah, totalitas dong. Beras langsung ke petani-petani. Orang Cina tuh nggak punya kebun sawah, tapi kok dia bisa menguasai beras? Dia bohong petani kita. Anak yakin kalau ulama yang turun, petani bangga, diberi Habib ini. Tinggal ganti nama, betul nggak? Beras kita, ini kita, itu baru hijrah. Anak yakin nggak akan berkah kalau begini, percaya deh. Benar. Ubah, rebut, cekcok. Kenapa? Namanya doang. Tapi isinya sama aja produk yang jual. Karena akal-akalan namanya. Nah, jadi dia bilang, enggak, kalau 6 bulan ke sana anak mikir-mikir uang anak mati, anak memperkaya mereka. Kecuali dia bilang, kalau sudah ustaz-ustaznya, dai-dainya dikasih kesempatan nggak mau barang, baru anak serahkan sama Allah. Udah ya Allah, mereka udah nggak mau, saya udah berlepas diri, baru saya pakai jaringan mereka. Udah nggak pikirkan lagi mereka, karena mereka nggak mau mikirin agama mereka. Anak bilang ke teman-teman, kita mulai dulu dari majelis saya. Kita mulai para ulama yang punya potensi, punya umat, nggak usah pakai modal. Lebih baik anak modalin mereka, kasih barang laku bayar. Benar, kita tes case-nya Habib Rizik pertama kali. Gak pakai modal, kita kasih kenceng 2000 dus 1 bulan nggak nyampe. Itu hanya jadwal beliau sendiri tabligh. 2000 dus, belum yang jaringan FPI, beliau minta aktifkan. Keburu beliau ada masalah. 2000 dus, habis mulai ustaz-ustaz yang lainnya, Babe Hekal, semuanya Salomon itu. Ternyata lebih efektif. Daripada anak memperkaya mereka 6 bulan uang anak mati, lebih baik anak kasih ke ulama nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan. Bantu mereka, bantu ekonomi mereka, dan anak berkah nolong ulama dari Bang Cina. Nah dari situlah kita galakin, dan ternyata memang betul pembeli terbesar itu adalah kita, habis saling kita. Dan kita punya potensi Ustaz untuk memaksa jamaah kita untuk beli ke kita. Bisa kok di Jakarta udah paksain, anak nggak mau datang ceramah kalau nggak ada air muslim. Bisa jamaahnya, bisa aja. Baik Beb, siap Beb, beli mereka air ajwa. Udah nggak ada air kafir. Kalau ada air kafir ceramah di Jakarta, anak tinggal karena di sana nggak mau ceramah. Naik panggung, assalamualaikum, mau salam, anak kabur. Memang harus dipikirin jamaah kita. Bisa, asal kita betul-betul mau. Nah, apalagi kayak pengajian-pengajian kita punya ada sesuatu yang anak nggak beres deh. Ini jamaah ngajinya ke kita, ngajinya ngambil manfaat dari gurunya, tapi dia nyetor untungannya ke kafir. Dia bawa minuman kafir. Kira-kira diberkahi Allah nggak untuk ini? Nggak berkah. Kenapa nggak diobat geser sedikit saja? Anda tetap dapat minum, Anda bisa dapat sesuatu, tapi digeserkan. Anda belinya ke guru. Guru ngasih ilmu pasti berkah, betul nggak? Dan guru nggak akan maki untung ini buat diri sendiri, enggak, pasti akan di guru dikumpulin, dibikin majelis yang lebih nyaman, ada AC-nya, diperluaskan, balik lagi ke umat. Itu dari kita untuk kita. Percaya guru, kalau sudah ini kita hidupkan, nggak butuh Indomaret, anak nggak butuh. Jaringan kita aja bisa dapat. Jaringan kita. Belum lagi kan jaringan mereka ini kan membunuh warung-warung kita yang kecil-kecil, itu nggak terbunuh dengan sendirinya. Nah, itu yang mungkin sekedar prolog karena menyambut baik komitmen antum untuk berjihad bergabung di sini. Intinya di sini kita meraih berkah sama-sama, al barokah mal jamaah. Gak akan berkah kalau kita masing-masing, ya. Dan insya Allah resmi akan dibutuhkan. Semua punya potensi, sudah Allah siap. Dan itu dulu mungkin, insya Allah. Dan boleh nggak yang ini semuanya bikin grup, kasih nomor anak pribadi. Jadi kita bisa saling tukar-tukar pikiran, ada ide apa, ya. Kasih nama apa? Guru Nur kasih nama apa deh? Namanya apa? Jadi menyatu kita. Jadi ada informasi apapun kita saling berbagi.